Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan pembahasan soal pecahan dari video sebelumnya. Selamat menyimak. Oke, kita mulai dengan soal ini ya, soal nomor 21. Bentuk pecahan biasa dari 1/4. Jadi merubah ini pecahan campuran ke pecahan biasa. Ini mudah sekali ya, mudah sekali caranya. Yaitu kayak udah tahu pasti ini berarti dikali, lalu hasilnya itu ditambah dengan yang di atasnya, ditambah 1 berarti. Oke, kita coba di sini ya. 4 dikali 4 hasilnya 16. Ditambah 1 sama dengan 17. Tetap ditulis pembilangnya, penyebutnya, yaitu 17/4. Maka bentuk pecahan biasa dari 1/4 adalah 17/4. Mudah ya. Next, nomor 22. Bandingkan pecahan di bawah ini menggunakan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Nah, sebelumnya Bunda udah kasih tahu ya cara mudah untuk membandingkan pecahan, yaitu dengan dikali sirang. Jadi gini, 2/3, 1/3. Ini. Berarti dia 2 dikali 3, terus yang 1 dikali bawahnya 2, 3. 1 dikali 3. Oke, kita hitung. 2 dikali 3 itu hasilnya 6 dan 1 dikali 3 itu hasilnya 3. Jadi tetap posisinya di sini ya, jangan sampai posisinya ketuker. Nah, kayak gitu. Nah, 6 sama 3 lebih besar mana? Angkanya lebih besar 6, jelas. Maka yang ini tuh lebih besar. Jadi jawabannya 2/3 lebih besar daripada 1/3. Yang nomor 23 juga sama. Bandingkan pecahan di bawah ini menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. 1/3 dan 2/6. Oke, kita kalikan dia. 1 dikali 6. Ini juga 2 dikali 3. Maka 1 kali 6 itu 6, 2 dikali 6 hasilnya 6, maka sama dengan. Jadi 1/3 itu adalah sama dengan 2/6. Selanjutnya nomor 24, membandingkan pecahan 3/5 dan 1/7. 3/5 dan 1/7. Oke, kita langsung kali silang. Di sini 3 dikali 7, yang ini 1 dikali 5. Hasilnya 3 kali 7 berapa? 21 ya. 5 kali 1, 5. Oke, jelas ini lebih besar. Maka 3/5 itu lebih besar dari 1/7. Nomor 25 juga sama. Kita akan membandingkan pecahan 4/5 dengan 1/5. Kita kali silang juga. 4 dikali 5. 1 dikali 5. Oke. 4 kali 5 hasilnya 20. 1 dikali 5 hasilnya 5. Oke, jelas 20 lebih besar daripada 5. Maka 4/5 lebih besar dari 1/5. Udah. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal cerita ya. Soal cerita tentang pecahan. Oke. Soal yang pertama, ini kita baca soalnya baik-baik. Terdapat 10 buku. Oke, catat. Terdapat 10 buku, kasih tanda. Pada seturak buku di perpustakaan, 3 buku berwarna merah, catat, 3 buku berwarna merah, dan 7 buku berwarna biru. 7 buku berwarna biru. Tentukan pecahan yang menyatakan buku warna merah dari seluruh buku pada rak buku. Jadi kita mau menentukan pecahan buku warna merah dari seluruh buku. Mudah ya kan, jumlah buku sama dengan 10, lalu buku merah
semuanya ada 3 dan buku biru ada 7. Maka bentuk pecahan yang menyatakan bagian buku merah dari seluruh buku adalah 3/10, yaitu 3 dari 10. Mudah sekali. Soal selanjutnya. Izyan, di sini Izyan memiliki 1 batang coklat. Izyan memiliki 1 batang coklat. Izyan akan membagikan semuanya kepada Afzal, Arsal, dan Al dengan bagian yang sama. Jadi masing-masing Afzal, Arsal, dan Al itu dapat bagian yang sama. Tentukan berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing Afzal, Arsal, dan Al. Oke, ini gampang. Kita bayangkan saja, misalnya ini adalah coklat yang Izyan punya. 1 batang segini. Terus mau dibagi ke 3 orang, kan semuanya mau dia bagikan ke Afzal, Arsal, dan Al. Bagi 3. Nah, ini misalnya dipotongnya tuh pokoknya pakai penggaris sampai sama persis panjangnya. Oke, jadi ini adalah bagian coklat untuk Afzal. Dan ini adalah bagian coklat untuk Arsal. Dan ini adalah bagian coklat untuk Al. Jadi kalau ditanya berapa bagian coklat yang diperoleh oleh masing-masing adalah 1/3. Jadi 1 dari 3 bagian. Jadi Afzal dapat 1/3, Arsal dapat 1/3, Al dapat 1/3. Jadi jawabannya 1/3. Mudah ya. Nomor sampingnya, nomor selanjutnya ini kita baca soalnya baik-baik. Ibu memiliki 1 loyang pizza. 1 loyang pizza. Pizza tersebut dibagi menjadi 6 potong. Jadi pizzanya ada 6 potong. Kemudian Rafasya, adik, dan kakak masing-masing memakan 1 potong. Berarti dimakan 1 potong sama Rafasya, 1 potong lagi sama adik, 1 potong lagi sama kakak. Yang ditanyakan tentukan bagian pizza yang belum dimakan. Oke, kita gambar pizza di sini. Ini adalah gambar pizza. Pizzanya dibagi 6. 6 gimana? Oke. Misalnya, nah, anggaplah ini sama persis ya. Yang penting ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggaplah ukurannya itu dia sama. Oke, dan 6 potong. Oke, 3 potong Rafasya, adik, sama kakak itu makan masing-masing 1. Berarti ini 1 udah dimakan, dan ini 1 juga udah dimakan. Yang belum dimakan 1, 2, 3. Jadi yang belum dimakannya adalah 3 dari berapa? Dari berapa potong semuanya? 3/6. Mudah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Nah, ini masih soal cerita, dan di soal ini kita memerlukan analisis yang cukup jeli. Jadi kalian perlu membaca soalnya dengan sangat teliti ya. Oke, kita langsung aja di sini. Terdapat 2 pecahan senilai yaitu A dan B. Kita baca per kalimat. Ada 2 pecahan senilai yaitu A dan B. Berarti A sama dengan B kan? A sama dengan B kan, mereka senilai. Taruhlah pecahan A itu A/A, kemudian pecahan B adalah B/B. Kita lanjutkan kalimat selanjutnya. Pembilang dan penyebut pecahan A adalah 3 kali pembilang dan penyebut pecahan pecahan B maksudnya. Jadi pembilang dan penyebut pecahan A adalah 3 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Pembilang tuh yang mana sih? Pembilang itu yang atasnya ya. Jadi ini adalah pembilang. Tulis deh di sini. Ini adalah pembilang. Penyebut itu yang bawahnya. Dan ini adalah penyebut. Oke. Nah, berarti sama, ini juga pembilang dan ini juga penyebut. Oke, baik lagi. Pembilang dan penyebut pecahan A itu 3 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Jadi, pembilang pecahan A itu dia 3 kali pembilang pecahan B.
3 kali B, udah aja gitu. Per, sama penyebutnya juga, dia 3 kali penyebut B, 3 kali B. Sama dengan yang B-nya tetap ya, kita anggap B per B. Kita baca lagi, lanjutin soalnya. Jika penyebut pecahan B dan pembilang pecahan A adalah 3 nih. Ya. Penyebut pecahan B, berarti yang ini, penyebut pecahan B dan pembilang pecahan A, berarti yang ini kan, pembilang pecahan A itu nilainya adalah 3. Berarti dia itu 3, dia 3. Oke, tuh langsung diketahui ternyata. Kita pindahin ke sini ya. Langsung aja penyebut, pembilang dulu. Pembilang pecahan A itu 3 per 3 kali B. Dan B per penyebutnya udah kan. Penyebut pecahan B itu adalah ini. 3 per 3. Tuh. Berarti penyebut pecahan A juga udah langsung bisa kita ketahui. 3 dikali 3. 3 ini dari mana ya? Dari sini. Dari sini. B per 3 tetap. Oke, langsung kita kalikan 3 kali 3 hasilnya 9 ya. 3, ini ada 3, berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 lagi. B per 3. Nah, maka ini udah kita ketemu nih. Pecahan A-nya kita udah ketemu. 3 per 9. Tinggal ini ya, pembilang B-nya yang belum kita tahu nih. Kita pindahin ke sini ya. 3 per 9 dan masih B per 3. Pecahan A-nya jadi pecahan A sama dengan 3 per 9. Pecahan B-nya belum. Pecahan B-nya berapa? Penyebutnya mah udah 3 betul, tapi pembilangnya kita belum tahu. Nah, balik lagi tadi di soal, pecahan A itu entah pembilang, entah penyebut, dia 3 kali dari pecahan B. Maka kalau misalnya pembilang pecahan A-nya 3, kalau dia adalah 3 kali pecahan, 3 kali pembilang pecahan B, maka pecahan B-nya itu adalah 1. Jadi, ya, dia adalah 1 per 3. B-nya 1 per 3. Udah ya? Oke. Masih ada? Ya, soal ini mirip dengan soal yang barusan. Jadi, kalau yang barusan masih belum begitu nyambung, coba perhatikan sekali lagi. Ini soalnya satu tipe dengan soal yang barusan. Terdapat 2 pecahan senilai, sama 2 pecahan senilai A dan B, berarti sama nih. A sama dengan B. Taruhlah A-nya pecahannya A per A, B-nya B per B. Oke, lanjut. Kita baca lagi. Pembilang dan penyebut pecahan A, pembilang dan penyebut pecahan A adalah 2 kali pembilang dan penyebut pecahan B. Sama, berarti 2 kali. Oh, enggak, ini mah 2 kali. Kalau yang tadi kan 3 kalinya. Maka pembilang pecahan A itu 2 kali pembilang pecahan B. Per sama penyebutnya juga 2 kali penyebut pecahan B. Oke. Kita lanjut, baca kalimat selanjutnya. Jika penyebut pecahan B, berarti yang ini juga penyebut pecahan B, dan pembilang pecahan A adalah 4, pembilang pecahan A itu yang ini berarti dia adalah 4, berarti dia 4, dia juga 4. Kita pindahin ke sini. Oke, pembilang pecahan A adalah 4. 4 per 2 kali B ya. 2 kali penyebut B dan B per 4. Ini udah diketahui. Ini udah diketahui. Oke, ini juga berarti bisa penyebut pecahan A juga bisa langsung kita ketahui. Caranya sama seperti yang tadi, 2 dikali 4. 4 dari mana? Ya dari sini. Sama dengan B per 4.
Langsung kita kalikan 2 kali 4, 8, sama dengan masih B per 4. Nah, pecahan A-nya adalah 4 per 8. Oke, 4 per 8 sama dengan B per 4. Jadi, pembilang pecahan B masih belum diketahui. Oke, balik lagi ke soal. Kalau pembilang pecahan A itu 2 kalinya dari pembilang pecahan B. Maka kalau penyebut pecahan pembilang pecahan A-nya 4, kalau 2 kalinya B berarti B-nya itu adalah 2 per 4. Jadi, pecahan A itu, pecahan A nilainya 4 per 8, dan pecahan B itu nilainya 2 per 4 ya. Itu cara dari Bunda ya. Kalau misalnya kalian ternyata setelah kalian telah lagi kalian nemuin cara yang lebih mudah dengan logika kalian, silahkan kalian pakai cara yang itu. Oke, itulah tadi beberapa pembahasan soal tentang pecahan. Semoga kalian paham. Terima kasih sekali sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.